Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai tugas kita di Pancasila, yaitu membahas tentang kemiskinan di film The Florida Project. Nama saya Zakwan Azir Ifta. Nama saya M. Ramadan. Nama saya Alditar Eko Nugroho. Oke, untuk pertama kali, apa itu The Florida Project? The Florida Project adalah film drama independen keluarga Amerika Serikat tahun 2017 yang disutradarai oleh Sean Baker, diproduseri oleh Sean Baker, Chris Bergott, Kevin Ginoy, Andrew Duncan, Alexa Francesca Silvestri, dan Sing Shaw. Naskah film ini ditulis oleh Sean Baker dan Chris Bergott. Film ini dibintangi oleh Brooklyn Prince, Bria Knight, Willem Dafoe, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Caleb Landry Jones, dan Megan Blair. Film The Florida Project ditayangkan secara perdana di Festival Cannes pada tanggal 22 Mei 2017 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 6 Oktober 2017. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus. The Florida Project punya ketajaman dan kesegaran seperti layaknya sebuah film dokumenter. Film ini berlatar sebuah kota tua dari 1960-an dengan tembok warna ungu pucat dengan nama yang dengan ceria terinspirasi Disney seperti The Magic Castle dan Futureland Inn. Di situ keluarga-keluarga miskin tinggal di tempat yang sewaan yang murah dengan banyak serangga, sebuah alternatif dari rumah yang letaknya tak jauh dari Disney World. Terus berikutnya ini segelintir dari background dan isi film. Film tentang masyarakat miskin dan bersifat dan seringkali bersifat merendahkan, menggurui atau eksploitatif, khususnya dalam mengejar realisme. Pembuat film cenderung tersesat dalam mengeksploitasi subjeknya, mengeksotiskan perbedaan kelas, dan seringkali menyalahkan subjeknya sendiri atau swasti yang dialaminya. Bayangkan Slumdog Millionaire, Precious, karakter mirisnya berharga bahagia dalam film Disney, atau bisa dibilang film Harmony Korine. Namun The Florida Project lebih mengingatkan pada film Bintang tahun 1984 karya Mike Leigh, sebuah film lain yang tertata namun penuh kasih sayang tentang hidup putus asa kerja dan di bawahnya. Kedua film tersebut tidak membahas tentang kemiskinan itu sendiri, melainkan tentang apa yang mendorong orang-orang ini maju dan yang membuat mereka proyek Florida. Tampaknya berpendapat bahwa cara terbaik untuk mewakili sifat sistemik kemiskinan adalah dengan secara imajinatif mengubah pengalaman tersebut dengan cara yang asing bagi kita, sehingga memberikan jendela baru ke dalam kehidupan karakter-karakter tersebut yang bergejolak. Oke, berikutnya akan Film berkisah tentang kehidupan yang dijalani di pinggiran sebuah motel mimpi buruk Technicolor berwarna ungu muda tidak jauh dari Disney World di Florida. Film ini memiliki plot yang longgar, disusun menjadi sketsa kecarian dan bahaya. Willem Dafoe berperan sebagai Bobby, manajer yang jengkel namun baik hati, tapi bintang sebenarnya adalah penghuni motel yang berusia 6 tahun yang dipimpin oleh Manny atau Brooklyn Prince. Dia adalah seorang petualang dewasa sebelum waktunya dan bermulut kotor, yang ibunya Haley atau Bria Knight adalah seorang pengangguran dan keras kepala. Mereka bimbang antara menjadi teman dan musuh. Haley umumnya melakukan yang terbaik meskipun terjebak dalam sistem yang tidak kenal ampun dan terkadang menyerah pada dorongan terburuknya. Hubungan mereka yang penuh gejolak menjadi inti film ini, yang diekspresikan dalam gelombang kasih sayang dan ganjuran yang berturut-turut. Next. Namun film ini pada akhirnya berhadapan langsung dengan bagaimana masyarakat miskin diperlakukan dalam masyarakat Amerika.
sebagai sebuah gangguan, sebagai tanggung jawab institusional, sebagai elemen periferal yang dimaksudkan untuk dibendung dan dikendalikan. Akhirnya, angin puyuh dari layanan perlindungan anak, polisi, sistem pengasuhan, dan penyelidik mengambil kendali atas hidup mereka. Seperti seorang ibu yang tidak sadar membesarkan kekacauan anaknya, dengan menjaga kita tetap berada dalam sudut pandang Mani dan anak-anak lain. Kita dapat menggunakan imajinasi kita dan menemukan sedikit keindahan di tengah kengerian. Namun mereka tidak dapat lepas dari keadaan mereka selamanya. Semakin jelas bahwa dunia ini tidak berkelanjutan. Ali berjuang untuk memenuhi kebutuhan dengan menjual dirinya dan parfum. Teman terdekatnya meninggalkannya setelah momen kekerasan yang tidak menguntungkan. Dengan semakin sedikitnya saluran dukungan yang dapat dituju, Ali dan Moni mendapati diri mereka berada dalam kenyataan yang mengerikan. Untuk saya selanjutnya membandingkan film The Florida Project dengan dunia nyata. Dari data yang dapat kami cari di internet, tingkat kemiskinan di Florida tergantung pada tempatnya yang memiliki biaya hidup yang tinggi serta upah dari pekerjaan seperti di film Florida Project yang bertempat dengan Disney World yang biaya hidupnya pasti tinggi. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan keluarga yang berkehidupan di situ menghadapi ekonomi yang sulit. Lalu selanjutnya yang terakhir, kehidupan yang miskin ini bisa terjadi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, gaji upah yang rendah. Walaupun sudah mendapat pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, biaya hidup di tempat tinggal mereka bisa saja sangat tinggi sehingga terjadi ketidakseimbangan yang dapat meningkatkan orang-orang menjadi miskin. Kedua, pekerjaan yang tidak pasti. Di Amerika, banyak sekali orang yang bekerja paruh waktu. Ini salah satu dari ketidakpastian dari penghasilan mereka yang gajinya tidak bisa dikatakan aman untuk dapat hidup dengan tentram. Ketidakpastian dalam pekerjaan lainnya yaitu pekerjaan yang kontrak sementara serta jam kerja yang tidak tetap. Lalu yang terakhir, biaya tempat tinggal yang tinggi. Tempat tinggal yang ada di Florida memiliki hingga perumahan yang tinggi. Biasanya tempat tinggal rumah bisa mempunyai harga yang sangat tinggi. Pilihan lainnya selain membeli rumah adalah apartemen. Apartemen tersebut harus membayar sewanya setiap sebulan sekali. Harga dari penyewaan tersebut pun sangat tinggi juga. Oke, itu saja dari kelompok kami untuk penjelasan mengenai pembahasan masalah kemiskinan di film Florida Project dan membandingkannya di kemiskinan di dunia nyata yang ada di Florida. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.